Pernah nggak sih kita mendengar saran dari tetangga, teman, atau bahkan keluarga, kalau makan pisang itu bagus banget buat kesehatan? Apalagi buat orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Nah, salah satu cara makan pisang yang sering dipilih lansia adalah pisang kukus. Rasanya lembut, gampang dikunyah, dan aromanya juga enak. Tapi, pernah nggak kita kepikiran, kalau makan pisang kukus setiap hari itu, sebenarnya dampaknya seperti apa untuk tubuh? Apakah semuanya positif, atau ada sisi negatifnya juga? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan ngobrol panjang soal hal-hal yang bisa terjadi pada kesehatan kalau lansia rutin makan pisang kukus setiap hari. Kita bakal bahas manfaatnya, risiko yang mungkin muncul, dan tips bagaimana cara mengonsumsinya supaya tetap aman dan bermanfaat. Jadi, kita santai saja, tapi informasinya lengkap. Pertama-tama, kita ngomongin dulu dari sisi positifnya. Pisang itu adalah salah satu buah yang penuh nutrisi. Kandungan potasiumnya tinggi, dan itu sangat bagus untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Buat lansia yang sering khawatir tekanan darah naik, asupan kalium dari pisang bisa membantu mengendurkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Selain itu, pisang kukus juga kaya akan serat, yang bisa membantu pencernaan bekerja lebih baik. Usia di atas 60 tahun seringkali membuat sistem pencernaan menjadi lebih lambat, dan serat dari pisang ini bisa membantu mengurangi masalah sembelit yang kadang bikin nggak nyaman. Pisang kukus juga punya kandungan vitamin B6 yang baik untuk fungsi otak, membantu pembentukan hormon bahagia seperti serotonin, sehingga bisa mengurangi perasaan cemas atau mood yang gampang turun. Apalagi kalau dikukus, teksturnya jadi lebih lembut, sehingga gampang dikunyah dan ditelan. Cocok buat yang giginya sudah mulai sensitif. Nggak cuma itu, pisang juga mengandung magnesium, yang bisa membantu menjaga kesehatan otot dan tulang. Buat lansia, ini penting banget, karena seiring bertambahnya usia, massa otot cenderung berkurang, dan tulang juga lebih rentan. Pisang kukus pun relatif rendah lemak, sehingga aman untuk dikonsumsi sehari-hari bagi kebanyakan orang, asalkan porsinya pas. Bahkan, rasa manis alami dari pisang bisa jadi pengganti camilan manis yang biasanya tinggi gula tambahan, sehingga bisa membantu mengurangi risiko diabetes memburuk. Lalu, karena pisang kaya karbohidrat, dia bisa memberikan energi yang cukup untuk beraktivitas. Jadi lansia nggak gampang lemas di siang hari. Nah, itu tadi sisi positifnya. Tapi, kita juga perlu bahas sisi negatifnya, supaya seimbang. Karena pada dasarnya, semua yang berlebihan itu nggak baik, termasuk pisang kukus. Makan pisang kukus setiap hari dalam jumlah banyak bisa memicu beberapa masalah. Misalnya, karena kandungan gulanya cukup tinggi secara alami, kalau dikonsumsi berlebihan, terutama buat lansia yang sudah punya riwayat diabetes atau gula darah tinggi, ini bisa memperburuk kondisinya. Memang gulanya alami, tapi tetap saja tubuh akan memprosesnya menjadi glukosa, yang kalau terlalu sering dan banyak, akan meningkatkan kadar gula darah. Selain itu, kandungan kalium yang tinggi, meskipun bermanfaat, bisa jadi berbahaya kalau jumlahnya terlalu banyak di dalam darah. Kondisi ini disebut hiperkalemia dan bisa memicu masalah jantung seperti detak jantung tidak teratur. Bahkan pada kasus tertentu bisa membahayakan nyawa, terutama kalau ginjalnya sudah tidak bekerja maksimal. Dan kita tahu, pada usia di atas 60, fungsi ginjal biasanya sudah menurun dibandingkan waktu muda. Selain itu, karena pisang tinggi karbohidrat, kalau porsinya berlebihan dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, ini bisa membuat berat badan naik. Buat lansia, kenaikan berat badan berlebih bisa memperberat kerja sendi dan memicu masalah seperti nyeri lutut atau pinggang. Lalu, terlalu sering makan pisang juga bisa membuat sebagian orang mengalami perut kembung atau begah,
karena kandungan serat dan gas yang dihasilkan saat pencernaan bekerja. Jadi, walaupun terdengar aman, tetap harus diperhatikan porsinya. Sekarang kita masuk ke bagian tips aman mengonsumsi pisang kukus untuk lansia. Pertama, jangan langsung berpikir bahwa karena sehat, berarti boleh dimakan sebanyak mungkin. Idealnya, cukup 1-2 buah pisang ukuran sedang per hari. Itu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa membuat asupan gula atau kalium menjadi berlebihan. Kalau punya riwayat diabetes, sebaiknya pilih pisang yang belum terlalu matang, karena kandungan gulanya lebih rendah dibanding yang sudah terlalu manis. Lalu, kombinasikan dengan makanan lain yang seimbang. Misalnya, makan pisang kukus sebagai camilan pagi atau sore. Lalu pastikan makanan utama tetap mengandung protein, lemak sehat, dan sayur. Dengan begitu, pola makan tetap bervariasi dan tubuh mendapat nutrisi lengkap. Kalau ginjal sudah bermasalah, sebaiknya konsultasikan ke dokter atau ahli gizi sebelum memutuskan untuk makan pisang setiap hari. Mereka bisa membantu menentukan apakah jumlah kalium dari pisang itu masih aman atau tidak. Lalu, perhatikan cara pengolahannya. Mengukus adalah cara yang baik karena tidak menambah minyak atau gula tambahan. Tapi pastikan juga pisangnya tidak terlalu lama dikukus sampai berubah warna terlalu gelap, karena rasanya akan semakin manis dan kandungan gulanya meningkat. Boleh juga sesekali mengganti pisang kukus dengan jenis buah lain, supaya tubuh tidak hanya menerima satu jenis nutrisi terus-menerus. Jadi, kesimpulannya, makan pisang kukus setiap hari bisa memberikan banyak manfaat bagi lansia, mulai dari menjaga tekanan darah, membantu pencernaan, meningkatkan energi, hingga memperbaiki mood. Tapi, kalau porsinya berlebihan dan tidak memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing, justru bisa membawa risiko seperti gula darah naik, masalah jantung karena kelebihan kalium, atau berat badan bertambah. Kuncinya adalah keseimbangan. Nikmati pisang kukus dalam porsi wajar, kombinasikan dengan pola makan yang bervariasi, dan dengarkan sinyal dari tubuh. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan manfaatnya tanpa terkena dampak negatifnya. Ingat, yang membuat tubuh tetap sehat di usia lanjut bukan hanya satu jenis makanan, tapi keseluruhan pola hidup yang seimbang dan penuh perhatian terhadap kesehatan diri.